wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Semua perintah salat di dalam Al-Quran menggunakan kalimat aqama, yuqimu, iqamah. Semua perintah salat menggunakan kata aqama, yuqimu, iqamah. Makna iqamah menegakkan. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, disebut iqamah, disebut menegakkan apabila dalam pelaksanaannya diusahakan sempurna syarat-syaratnya, sempurna rukun-rukunnya, sempurna bacaannya, sempurna kekhusyuannya. Orang yang berusaha menyempurnakan keempat hal itu, menyempurnakan syaratnya, rukunnya, bacaannya, dan kekhusyuannya, dia disebut orang yang berusaha menegakkan sholatnya. Ketika ada orang yang sholat tapi dia nggak peduli dengan kekhusyuannya, dia belum masuk kategori orang yang berusaha menegakkan sholatnya. Lebih-lebih dia nggak peduli dengan rukun-rukun sholatnya, dia nggak peduli dengan kualitas bacaannya, tidak berusaha untuk lebih ditingkatkan. Itu dia belum masuk kategori iqamatus shalah, muqimus shalah, belum termasuk orang yang berusaha menegakkan sholat. Jadi nggak ada di Al-Quran perintah laksanakanlah sholat, nggak ada. Yang ada perintah tegakkanlah sholat. Wa aqimus shalah, tegakkanlah sholat, maksudnya sholat 5 waktu. Wa atuz zakat, dan bayarkanlah zakat. Zakat diambil dari kata az-zakat, maknanya an-nama, tumbuh berkembang. Jadi az-zakat pakai hamzah maknanya an-nama wa ziyadah, tumbuh berkembang dan terus bertambah. Contoh ucapan orang Arab, zakat zar'u yazku zakaan. Tanaman itu berkembang, tumbuh dan berkembang. Kenapa zakat, harta yang diberikan sebagai zakat, kok istilah itu dinamakan zakat? Li'annaha tazidu fil malil ladzi tukhraju minhu. Karena harta yang dikeluarkan zakatnya, harta itu dalam pandangan Allah justru tumbuh dan berkembang. Harta yang dikeluarkan zakatnya, nggak cuma zakatnya, termasuk dikeluarkan sedekahnya. Harta itu dalam pandangan Allah tumbuh dan berkembang terus. Sebaliknya, harta yang diinvestasikan di perusahaan, katakanlah secara duniawi berkembang, usaha perusahaannya untung ratusan %,
Ketika tidak dizakati, minimal itu tidak dizakati, selanjutnya tidak ditambah dengan infak sedekah dan lain sebagainya, justru dalam pandangan Allah harta itu habis. Jadi harta yang dikeluarkan sesuai ketentuan syariat ada batas minimal yang dikeluarkan berapa persen. Dalam bahasa umum disebut zakat, itu justru menjadikan harta kita berkembang, tumbuh dan berkembang. Wa tawaffurahu, zakat itu menjadikan harta kita makin sempurna, wa taqihi minal afat, dan juga dapat menjaga kita dari bahaya. Warka'u ma'ar raki'in. Warka'u, dan kalau arti secara bahasa, rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Tapi maksud dari kata ini, shollu ma'al musallin. Kalian semua kerjakanlah sholat bersama orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat yang dimaksud Nabi Muhammad dan para sahabat beliau. Ini perintah ini, wal khitabu lil yahudi, perintah untuk orang Yahudi. Jadi pada saat itu melalui ayat ini, sholatlah kalian bersama orang-orang sholat, itu yang disuruh untuk orang-orang Yahudi. Ini bahwa yang disuruh di ayat 43 ini, yang disuruh sholat itu orang Yahudi, ini mufasir sepakat ini bahwa yang disuruh sholat di sini orang Yahudi. Pada masa itu umat Islam nggak disuruh sholat lagi, mereka sudah patuh, beda dengan sekarang. Jadi warka'u ma'ar raki'in, kalian semua orang Yahudi sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Sholatlah bersama Rasulullah Muhammad dan sahabat-sahabat beliau. Melalui ayat ini, wa fi hadil ayati dalilun ala annal kuffara mukhatabuna bil furu'. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa orang kafir itu wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa. Semakin lama mereka dalam kekafirannya, semakin banyak kewajiban-kewajiban yang tidak mereka jalankan. Semakin banyak dosa mereka. Andaikan mereka umur panjang dalam kekafirannya, mati sebagai kafir, itu nanti siksanya lebih berat dibanding mereka orang kafir yang umurnya nggak panjang. Beda. Tapi sebanyak apapun dosa mereka karena kafirnya, andaikan di ujung usia katakanlah 120 tahun umurnya, begitu masuk 118 masuk Islam, misal dapat hidayah Allah, dia masuk Islam, dia baca syahadat, maka semua dosa yang 118 tahun atau 100, paling tidak ya 108 tahun, 103 tahun mereka perbuat, itu langsung diampuni oleh Allah. Jadi orang non-muslim ketika dapat hidayah Allah masuk Islam, seluruh dosanya langsung diampuni oleh Allah. Kebaikan-kebaikannya langsung dicatat oleh Allah. Andaikan selama dalam kekafirannya mereka ada berbuat baik, mereka dermawan. Ada enggak non-muslim yang dermawan? Banyak. Di level dunia dulu ada Bunda Teresia, itu peduli dengan orang-orang miskin, ada non-muslim. Andaikan waktu itu dia masuk Islam,
pahalanya udah banyak itu. Jadi orang non muslim, orang kafir ketika masuk Islam, seluruh dosanya langsung Allah ampuni, seluruh kebaikannya langsung Allah tetapkan. Meskipun dulu ketika masih kafir mereka melakukan kebaikan, pasti niatnya bukan karena Allah, boleh jadi niatnya karena Tuhan ini, Tuhan ini. Ada di surah Al-Anfal penegasan Allah tentang jaminan buat orang non-muslim yang ketika mereka masuk Islam, mereka hentikan kekafirannya, semua dosanya yang lalu akan langsung diampuni. Al-Anfal ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Kul, katakanlah wahai Rasul lil ladzina kafaru, pada orang-orang kafir itu, iyantahu, jika mereka berhenti dari kekafirannya. Awalnya ayat ini diturunkan untuk Abu Sufyan dan CS-nya. Katakan pada mereka orang-orang kafir, iyantahu, jika mereka hentikan kekafirannya, yughfar lahum, niscaya akan diberi ampunan untuk mereka, ma qad salaf, untuk dosa-dosanya yang telah lalu semuanya tanpa kecuali. Wa iyaudu, jika mereka tetap dalam kekafirannya atau masuk Islam terus balik lagi dalam kafir, faqad madat sunnatul awwalin, maka sudah banyak contoh perlakuan Allah terhadap orang-orang seperti mereka sebelumnya akan dibinasakan. Jadi Al-Anfal 38 ini jaminan buat siapapun non-muslim. Orang-orang kafir ketika mereka tinggalkan kekafirannya dengan menjadi muslim, dengan masuk Islam, seluruh dosa mereka Allah ampuni tanpa kecuali dosa apapun. Namun jika mereka tetap dalam kekafirannya sampai mati, orang kafir yang umurnya panjang mati sebagai kafir, dosanya akan lebih berat dibanding kafir yang umurnya pendek. Jadi orang kafir yang mati sebagai kafir yang panjang umurnya, itu dosanya, siksanya lebih berat dibanding orang kafir yang umurnya pendek. Nah, itu buat orang kafir lebih baik umur panjang atau pendek? Begitu juga buat orang-orang muslim mukmin yang soleh, umur panjang dalam keislaman, keimanan, kesolehannya otomatis lebih baik dibanding muslim yang umurnya pendek. Tapi lebih baiknya muslim yang soleh, yang umur panjang, ini belum pasti. Siapa yang bisa menjamin orang yang saat ini soleh, dia akan tetap soleh meskipun umurnya sudah 105 tahun misalnya. Nah, dia syukron makmun, termasuk Allah kasih anugerah panjang umur 83, sampai saat ini beliau masih teguh dalam dakwahnya. Malam Ahad yang lalu di sana Kranji, di gedung Toriko, dan saya perhatikan ceramah beliau sudah berbeda dibanding yang banyak beredar di YouTube. Dia sudah tidak lagi menjelek-jelekan orang lain, kelompok lain. Bahkan di antara yang saya garis bawahi ceramah beliau,
haram hukumnya kita mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam Islam, tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain memang haram hukumnya. Ketika kita dapat berita tentang kesalahan, keburukan seseorang, nggak boleh kita percayai berita itu. Siapapun yang menyampaikan berita itu, kalau yang nyampaikan itu kiai, berarti kiai itu khilaf. Kiai harusnya tahu keburukan seseorang bukan untuk disampaikan kemana-mana, melainkan untuk disembunyikan, ditutup, langsung nasihati orang yang berbuat buruk itu. Nah itu ketika ada ulama, ada mubalik, ada kiai kok ceramah tentang keburukan ini itu dan lain sebagainya, dia khilaf itu. Seringnya ceramah begitu di video, di YouTube itu yang nanti di-share kemana-mana, yang nge-share ikut dosa. Beliau usia 83, tapi sampai saat ini masih sehat, ingatannya masih kuat. Beliau ceramah menyampaikan banyak berdasarkan data-data, termasuk tentang kemujizatan Quran, tentang orang-orang barat, orang luar sana non-muslim yang akhirnya dapat hidayah Allah karena mengakui kebenaran Al-Quran. Jadi muslim yang soleh dalam keimanannya, umurnya panjang, lalu mati di ujung usianya, tetap sepanjang hidupnya soleh, itu lebih baik dibanding muslim yang umurnya pendek. Tapi ini ya hak Allah. Dalam hadis Nabi, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan soleh amalnya. Panjang umurnya dan baik amalnya. Ini nggak bisa. Panjang umur itu hak Allah. Siapa yang dianugerahi itu berarti dia dianugerahi kebaikan oleh Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, status hadisnya hasan. Rasul ditanya oleh sahabat. Waktu itu ada dua orang Badui datang menghadap Nabi. Lalu dia bertanya, salah satunya, Rasulullah ayyun nasi khair, wahai Rasul, siapakah manusia yang paling baik? Qala, jawaban Nabi, man tala umruhu. Manusia paling baik orang yang umurnya panjang, wa hasuna amalu, dan baik amalnya. Otomatis lawan katanya, siapa manusia paling buruk? Panjang umurnya, buruk amalnya. Daripada yang kedua, panjang umur buruk amal, lebih baik pendek umur tapi amalnya baik. Tentu yang lebih baik ini, yang lebih baik lagi panjang umur amalnya baik. Itu kita doakan ya syukur makmur nanti terus istiqomah dalam dakwah, dalam kebaikannya sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Tapi siapapun nggak bisa menjamin orang yang selama hidupnya soleh, sebagai muslim mukmin rajin ibadah sampai mati akan seperti itu. Nggak ada yang bisa menjamin. Nah itu dari sisi ini, muslim yang sudah mati sebagai orang soleh itu lebih baik dibanding muslim soleh yang masih hidup. Karena muslim soleh yang masih hidup ada kemungkinan berubah. Tapi muslim soleh yang sudah wafat, ya sudah nggak berubah lagi. Itu yang selanjutnya diucapkan oleh banyak sahabat Nabi. Di antaranya sahabat Abu Darda. Kata beliau, ma min mu'minin illa wal mautu khairun lahu. Siapapun mukmin, ketika tiba waktunya mati, maka kematian itulah yang lebih baik buat dia.
seorang mukmin mati sebagai orang mukmin yang soleh, itulah yang terbaik dibanding dia panjang umur. Andaikan umur dipanjangkan, belum tentu dia akan tetap soleh. Ini sisi lebih baiknya orang muslim mukmin soleh yang mati. Karena dengan matinya, dengan wafatnya seorang muslim mukmin yang soleh, berarti dia akan segera mendapatkan balasan dari amal-amalnya. Yang kedua, dia sudah pasti tidak akan berubah menjadi kafir atau apa. Sedangkan kita yang masih hidup harus selalu waspada, harus selalu khawatir kalau di akhir kehidupan kita kok su'ul khotimah, na'udzubillah. Bahwa nggak ada jaminan buat muslim yang soleh sampai mati akan tetap soleh, itu ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari 3332, Imam Muslim 6893, Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Penggalan hadisnya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma kana bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulun nar. Sesungguhnya akan ada di antara kalian manusia yang dalam kehidupannya sehari-hari selalu mengerjakan amalan-amalan penghuni surga. Ini bahasa lain dari dia hidup sebagai orang soleh, selalu mengerjakan amalan-amalan penghuni surga. Hatta makana bainahu wa bainaha illa dira'un, sampai seolah-olah antara surga dengan dirinya itu sudah dekat banget, cuma tinggal sehasta. Kalau kita mungkin belum ada orang bilang tuh dia tuh surga tuh udah dekat banget sama dia. Ini di hadis ini saking dia solehnya sampai diomong seolah-olah antara dia dengan surga itu sudah sangat dekat. Soleh banget, tapi fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata takdir Allah tidak seperti itu. Takdir Allah dia akan mati sebagai orang kafir. Dia sesat, macam-macam jalannya. Boleh jadi ketika masih muda lurus, begitu jalannya tambah umur dia rajin baca, rajin ngaji di YouTube, ketemu ustadz yang menyimpang, yang memikat, dia tertarik ikuti itu, akhirnya keyakinannya berubah, sesat, murtad. Takdir Allah lain. Selanjutnya fayamalu bi amali ahlin nar, yang semula dia sebagai muslim mukmin yang soleh berubah mengerjakan perbuatan-perbuatan penghuni neraka. Mati saat itu dia pun masuk neraka. Ini hadis menegaskan tidak adanya jaminan orang soleh akan mati sebagai orang soleh. Nggak ada jaminan. Pelajaran buat kita jangan pernah merasa yakin aku sudah pasti aku mati sebagai orang soleh sampai mati. Jangan. Itu merupakan takdir Allah. Allah yang tentuin kita. Kita optimis, kita percayalah aku selama hidup akan menjalankan aktivitas amal soleh, akan menjalankan sebagai muslim, sebagai mukmin. Percaya sesuai dengan janji Allah. Nah itu nggak apa-apa tuh. Tapi jangan pernah pasti aku akan mati sebagai orang soleh. Jangan. Insya Allah boleh. Orang yang merasa sudah dijamin, sudah pasti aman, itu akan menjadi orang yang paling rugi. Di Al-A'raf ada ayat 99, afa aminu makarallah
fala ya'manu makarallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka sudah yakin mereka sudah selamat dari azab Allah? Tidak akan percaya, tidak akan yakin selamat dari azab Allah kecuali mereka yang akan rugi. Karena itulah, karena tidak adanya jaminan orang yang soleh akan tetap mati sebagai orang soleh, kita harus semangat untuk saat ini Allah anugerahi kita iman, Islam, kesolehan. Pertahankan kesolehan kita. Ini yang pertama. Pertahankan kesolehan kita. Allah menjanjikan di surah Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat itu, ketika seorang muslim mukmin sepanjang hidupnya dia melaksanakan ketakwaannya dengan takwa yang sebenar-benarnya, insya Allah akan dimatikan sebagai muslim. Jadi yang pertama, apa yang sudah Allah berikan pada kita saat ini, keislaman, keimanan, kesolehan, praktekkan terus. Aplikasikan ajaran Islam, ajaran iman dalam keseharian kita. Yang kedua, syukuri terus nikmat iman, Islam, dan kesolehan itu. Jangan pernah putus. Syukuri dengan syukur yang sebenar-benarnya. Allah sudah menjamin kok, siapapun yang bersyukur tidak akan dikurangi nikmat Allah, akan semakin ditambah. Ketika nikmat Islam, nikmat iman, kesolehan kita syukuri dengan syukur yang sebenar-benarnya, Allah sudah menjamin di surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambah. Syukuri nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesolehan kita dengan syukur yang sebenar-benarnya. Andaikan sudah kita praktekkan syukur yang sebenar-benarnya untuk keislaman kita, keimanan kita, dan kesolehan kita, andaikan kok di akhir hayat kita murtad, kita sesat, andaikan sudah kita syukuri, nanti kita bisa protes pada Allah. Jadi syukuri tanpa henti sampai kita mati. Yakin kita akan mati sebagai muslim mukmin yang soleh. Jemaah dan Allah yakum ajmain. Dan yang ketiga, untuk supaya kita diistiqomahkan sebagai muslim mukmin yang soleh, jangan pernah menyombongkan kesolehan kita di hadapan mereka yang belum soleh. Jangan pernah menyombongkan kesolehan kita, keislaman kita, keimanan kita di hadapan mereka yang belum soleh, di hadapan mereka yang belum muslim. Ketemu teman akrab non muslim, lu pasti neraka, gua nih dijamin surga gua sebagai muslim. Ada nada sombong, hati-hati. Sangat mudah bagi Allah cabut keislaman kita, Allah berikan pada dia. Non muslim ada nggak yang rendah hati? Banyak. Muslim sombong banyak banget. Jangan pernah sombongan kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan pada kita. Sombong itu salah satu dosa yang Allah sangat murka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Ini hadis qudsi. Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Allah berfirman, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma
alqaituhu ila jahannam. Kesombongan itu adalah selendangku, keagungan pakaianku. Siapa saja di antara manusia yang mengambil salah satu dari dua hal itu, mengambil dariku untuk dia terapkan dalam hidupnya dengan menjadi sombong, menjadi orang yang merasa agung, alqaituhu ila jahannam, aku akan masukkan dia ke jahannam. Dari keislaman kita, keimanan kita, kesolehan kita, semua kebaikan-kebaikan yang sudah Allah anugerahkan pada kita, jangan pernah menjadikan kita sombong. Dikhawatirkan dicabut oleh Allah, dari semula muslim kita murtad, dari semula soleh kita menjadi maksiat. Na'udzubillah. Sangat mudah jalannya bagi Allah. Seperti kisah seorang waliullah yang soleh, akhlaknya indah, tapi karena kesombongannya, suatu saat ketika sedang dia ibadah, datang iblis. Iblis nyamar sebagai sinar yang sangat indah. Dia tanya, kamu siapa? Aku Tuhanmu. Mulai hari ini, karena aku tahu kamu sangat rajin beribadah, mulai hari ini aku bebaskan kamu berbuat apapun. Aku jamin kamu surga. Rupanya si orang ini terpikat dengan omongan itu, yakin itu Tuhan itu. Semenjak saat itu tidak lagi soleh, justru berbagai macam kemaksiatan dia perbuat, merasa sudah dijamin, sudah dibebaskan oleh Tuhan. Jadilah dia murtad. Di samping karena kesombongannya, lebih menonjol itu karena kebodohannya. Dia soleh, dia rajin ibadah, tidak diiringi dengan ngaji. Hal yang sama terjadi pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Boleh jadi iblis yang datang sama persis. Syekh Abdul Qadir seorang sufi yang alim, bahkan beliau mufti, pemberi fatwa dua madhab, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Ketika datang sinar seperti itu, ngomong, mulai hari ini karena kamu sudah demikian rajin beribadah, aku bebaskan buatmu segala hal yang kamu mau. Syekh Abdul Qadir ngerti ini pasti iblis. Beliau melihatnya, Rasulullah yang jauh lebih hebat dari aku nggak pernah dihalalkan oleh Allah, nggak pernah dibebaskan untuk berbuat apapun. Masa aku dibebasin? Pasti kamu iblis. Karena punya ilmu, nggak mudah disesatkan. Karena itu ilmu kita, semakin kita sering menghadiri majelis ilmu, ilmu kita wajib harus kita upayakan bertambah. Orang ngaji itu ada beberapa macam, beberapa kategori. Ada yang setiap dengerin penjelasan, dia yakin ini pasti benar, ini pasti benar, ini pasti benar. Apapun yang didengar dianggap benar. Ini tanda dia masih kosong song otaknya. Yang kedua yang lebih tinggi, ketika dia sampaikan begini, iya, aku kemarin udah tahu begini, iya, begini, iya. Nah, ini beda ini. Kemarin aku tahu nggak begini. Nah, ini tanda dia sudah ada isinya. Ketika dia ada isinya seperti itu, ketika dengar, dia akan perhatikan. Tapi ini argumennya, dalilnya lebih jelas dibanding yang kemarin. Jangan-jangan ini lebih benar dibanding yang kemarin. Ini tanda ngaji sudah ada isinya, nggak kosong blok. Contoh gampang, Imam Syafi'i ngaji ke Imam Malik. Karena Imam Syafi'i ngaji ke Imam Malik itu sudah isinya penuh. Ulama Mekah waktu itu sudah beliau aji. Bahkan seluruh ulama Mekah saat ini sudah merasa Imam Syafi'i lebih dibanding beliau-beliau. Beliau pun dengar ada informasi di Madinah ulama besar Imam Malik, beliau datang ke sana ngaji. Jadi ketika Imam Syafi'i ngaji ke Imam Malik, sudah dalam kondisi ilmunya boleh dikata penuh. Karena itu tidak semua yang disampaikan Imam Malik disetujui oleh Imam Syafi'i.
Dari situlah muncul madhab Syafi'i. Kalau setiap yang disampaikan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i sepakat, nggak akan muncul madhab Syafi'i. Dan Imam Malik nggak marah ketika sang murid berbeda dengan beliau, walaupun perbedaannya tidak dalam segala hal, sudah pasti. 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ada hal-hal yang sama di antara mereka, ada yang berbeda. Contoh qunut subuh, Imam Syafi'i sama dengan Imam Malik. Imam Hanafi sama dengan Imam Hambali, padahal Imam Hambali murid Imam Syafi'i. Tapi dalam hal qunut sholat witir, Imam Syafi'i dan Imam Malik berbeda, samanya dengan Imam Hanafi dan Imam Hambali. Imam Malik nggak ada qunut witir, yang ada qunut subuh. Imam Hanafi, Imam Hambali nggak ada qunut subuh, qunut witir ada. Imam Syafi'i dua-duanya, qunut subuh ada, qunut witir ada. Jamaah dari Allah wa iyyakum ajmain. Jadi di ayat ini, ayat 43 Al-Baqarah ini, di bagian akhir, warka'u ma'ar rafi'in, kalian yang dimaksud itu orang-orang Yahudi. Sholatlah kalian bersama orang-orang yang sholat. Yang dimaksud itu bersama Rasulullah Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ayat ini ada informasi diturunkan oleh Allah, Al-Baqarah 43, untuk menegur ulama Yahudi. Wa nazala fi ulama'ihim, diturunkan untuk menegur ulama Yahudi. Kenapa? Bahkan yaquluna li aqribaihim al-muslimin, mereka ulama Yahudi ada kerabatnya yang masuk Islam, mereka support tuh, kata mereka, asbatu ala dini Muhammadin, kalian tetaplah ikuti agama Muhammad, fa innahu haqqun, agamanya benar. Nyuruh kerabatnya yang masuk Islam untuk kamu harus tetap ikut agama Muhammad, agama Muhammad itu benar. Tapi merekanya tetap sebagai Yahudi, nyuruh orang melaksanakan perintah Allah, tapi dianya sendiri tidak melaksanakan perintah Allah. Termasuk ayat berikutnya nanti, nyuruh orang untuk mengikuti agama Rasulullah Muhammad, mereka yang tidak ikut. Yaitu kalau ada orang tua nggak sholat, nyuruh anaknya, anak sana ke masjid, sana sholat, apa hukumnya? Ketularan? Jangan sampai nyuruh anak ke masjid, kitanya ya harus berangkat ke masjid. Hati-hati. Yang penting anak gua rajin, anak gua jadi ulama besar, ntar gua dijamin dapat syafaat dari dia. Jangan begitu. Memang betul anak soleh itu bisa mensyafaati orang tua, tapi syafaat tidak setiap orang, termasuk siapa yang akan disyafaati oleh Nabi dengan syarat dapat izin dari Allah. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Ayat apa itu? Ayat meja apa ayat kursi? Kita apa? Man dzalladzi yasfa'u indahu. Di sisi Allah nanti tidak ada yang bisa memberikan syafaat illa bi'idni, kecuali dengan izin Allah. Memang izin Allah itu kita sudah diberitahu, diantaranya yang akan diizinkan untuk diberi syafaat, dianya harus muslim minimal, harus muslim. Guru memberikan syafaat ke murid, syaratnya si murid itu mengamalkan apa yang dia terima. Amalnya nggak sempurna, kalau gurunya lebih sempurna amalnya, nanti akan bisa memberikan syafaat. Teman bisa memberikan syafaat ke temannya, dengan catatan temannya itu yang memberikan syafaat, dia harus teman yang soleh. Teman yang akan diberi syafaat, syaratnya dia harus muslim. Jadi ada yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan untuk menegur ulama Yahudi. Ayat ini dan ayat berikutnya, terutama ayat 44-nya. Jamaah dan Allah iyyakum ajmain. Jadi di ayat ini di bagian akhir, rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku,
Padahal maksudnya sholatlah kalian bersama orang-orang yang sholat. Kenapa Allah nggak katakan shollu ma'al musallin, tapi kok warka'u ma'ar raki'in? Ini kaitannya dengan ayat ini, perintah untuk orang Yahudi. Ada yang mengatakan li'annahu laysa fi sholatihim ruku'un, karena sholatnya orang Yahudi nggak ada rukuknya. Sholatnya orang Yahudi nggak ada rukuknya, karena itu mereka disuruh kerjakanlah sholat yang ada rukuknya bersama dua orang-orang yang sholat, bersama Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Sekaligus melalui ayat ini perintah untuk orang Yahudi. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal mengambil kesimpulan bahwa orang non-muslim pun mereka wajib melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji. Mereka wajib. Ketika mereka langsung melaksanakan sholat, nggak sah, syarat dasarnya harus masuk Islam dulu. Non-muslim yang umurnya panjang sebagai kafir, mati sebagai kafir, sekali lagi mereka dosanya, siksanya akan lebih berat dibanding mereka-mereka yang umurnya pendek terus mati. Ada di Al-Quran disebutkan tentang itu. Janganlah kalian mengira orang-orang kafir yang aku tunda kematiannya itu lebih baik buat mereka. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyasdadu isma walahum adabum muhin. Ali Imran 178. Wala yahsabanna alladhina kafaru, janganlah orang-orang kafir itu meyakini, janganlah orang-orang kafir itu meyakini. Bacaannya boleh wala yahsabanna, boleh wala tahsabanna, boleh dengan ya, boleh dengan ta. Jangan pernah orang-orang kafir itu meyakini annama numli lahum, bahwa ketika aku tunda kematian mereka, aku panjangkan umur mereka, itu khairul li anfusihim, itu lebih baik buat mereka. Jangan meyakini seperti itu. Innama numli lahum liyasdadu isma. Yang ada, aku panjangkan umur mereka supaya dosa mereka semakin banyak. Semakin panjang umur orang kafir, dosanya semakin banyak. Walahum adabum muhin, dan selanjutnya adab yang sangat menghinakan Allah akan berikan buat mereka. Semoga diri kita, istri kita, anak kita, cucu kita, dan seluruh keturunan kita Allah berikan keistiqomahan dalam iman, Islam, dan kesolehan. Semoga Allah berikan taufik untuk selalu meningkatkan keimanan kita, keislaman kita, dan juga amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin.